Perkenalkan, nama saya Monica Inameme, NPM 2516100069. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mayones. Saus mayones adalah produk emulsi minyak di dalam air. Untuk kualitas, mayones dipengaruhi oleh interaksi antar komponen kimia pangan. Proses pengolahannya, pengadukan, suhu, pH, memengaruhi sifat fisik dan stabilitas produk. Ini saya akan menjelaskan tentang peran lemak dan peran karbohidrat. Peran lemak yaitu pertama menciptakan tahapan yang terpisah dalam suatu emulsi. Yang kedua, menetapkan kekentalan dan pengalaman di rongga mulut. Yang ketiga, kadar minyak yang lebih banyak dalam mayones menghasilkan tekstur yang lebih kental dan lembut. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran karbohidrat. Yang pertama, berperan sebagai pengikat dan penstabil. Yang kedua, pati yang sudah dimodifikasi atau santan gam. Yang ketiga, untuk meningkatkan kekentalan, keawetan, dan ketahanan terhadap pemisahan fase. Perkenalkan, nama saya Zeti Munadiroh, NPM 25161036. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi protein dan lemak dalam saus mayones. Protein kuning telur seperti lipoprotein dan lecitin berfungsi sebagai emulsifer alami yang memiliki bagian hidrofilik dan hidrofobik, sehingga mampu mengikat fase air dan fase minyak secara bersamaan. Membentuk lapisan pelindung di sekitar droplet minyak, menurunkan tegangan antarmuka, mencegah terjadinya penggabungan droplet minyak, serta menghasilkan emulsi yang stabil dengan tekstur kental, lembut, dan creamy. Yang kedua, interaksi protein karbohidrat. Interaksi antara protein dan karbohidrat dalam saus mayones, terutama dengan penambahan pati atau gam, dengan terjadi melalui pengikatan air dan pembentukan jaringan koloid yang saling mendukung, di mana protein membantu menstabilkan emulsi, sementara karbohidrat meningkatkan viskositas dan daya ikat air, sehingga memperbaiki tekstur, menjaga kestabilan emulsi dalam penyimpanan, dan juga menghasilkan saus mayones yang homogen, juga tidak mudah terpisah dan memiliki konsistensi yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang interaksi terhadap tekstur. Pada slide ini, saya akan menjelaskan dan interaksi antara protein, karbohidrat, dan lemak terhadap tekstur saus mayones. Interaksi ketiga komponen ini sangat menentukan kualitas tekstur produk. Protein berperan sebagai emulsifer yang membantu menyatukan fase minyak dan air, sementara karbohidrat berfungsi meningkatkan kekentalan fase air. Sementara itu, lemak dalam bentuk tetesan minyak memberikan sensasi lembut dan creamy pada saus. Hubungan antara ketiga elemen tersebut menghasilkan tekstur saus yang halus, lembut, dan bebas dari butiran. Hal ini terjadi karena tetesan minyak dapat terdispersi dengan baik dan stabil di dalam fase air. Selain itu, penyebaran tetesan minyak yang merata membuat tekstur saus menjadi konsisten, tidak menggumpal, dan nyaman saat dikonsumsi. Dengan kata lain, keseimbangan protein, karbohidrat, dan lemak sangat penting untuk menghasilkan tekstur mayones yang optimal. Selanjutnya, saya akan membahas dampak interaksi protein, karbohidrat, dan lemak terhadap stabilitas produk saus mayones. Stabilitas produk meningkat karena protein membentuk lapisan pelindung di permukaan tetesan minyak. Lapisan ini mencegah tetesan minyak saling bergabung kembali, sehingga emulsi tetap stabil. Selain itu, karbohidrat meningkatkan kekentalan fase air yang berfungsi memperlambat pergerakan tetesan minyak. Kombinasi kedua mekanisme ini membuat saus lebih tahan terhadap pemisahan fase. Dengan meningkatnya stabilitas ini, proses pemisahan fase seperti minyak yang terpisah dari saus dapat dihambat. Hal ini juga mengurangi risiko kerusakan produk selama penyimpanan, sehingga
saus mayones memiliki umur simpan yang lebih baik dan kualitas yang tetap terjaga. Hai, saya adalah Raffensia, nomor NPM 25161046, melanjutkan presentasi tentang pengaruh proses pemanasan dan pengolahan. Yang pertama, ada pemanasan yang berlebihan dapat merusak struktur protein dan menurunkan kemampuan emulsi. Yang kedua, mayones biasanya dibuat tanpa suhu pengaturan yang tinggi. Yang ketiga, pengadukan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan suhu. Dan ini saya akan membahas kesimpulannya. Kesimpulannya ialah berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara protein, karbohidrat, dan lemak memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan karakteristik fisik, kimia, dan sensoris saus mayones sebagai sistem emulsi minyak dalam air. Protein dari kuning telur berfungsi sebagai emulsifier alami yang mampu menurunkan tegangan antar muka minyak air dan membentuk lapisan pelindung pada droplet minyak, sehingga mencegah terjadinya koalensi dan pemisahan fase. Karbohidrat, khususnya polisakarida, berperan dalam meningkatkan viskositas, fase kontinu, serta memperkuat struktur emulsi melalui interaksi dengan protein. Lemak sebagai fase utama berkontribusi terhadap tekstur, viskositas, dan mobilitas mayones. Interaksi sinergis antara ketiga komponen tersebut menghasilkan emulsi yang stabil, struktur yang kreami, serta umur simpan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme interaksi protein, karbohidrat, dan lemak menjadi dasar penting dalam pengembangan dan optimasi formulasi produk pangan berbasis emulsi. Itu aja bahas kesimpulannya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Niklas Penuh Barat, NPM 25041046. Di sini saya akan menjelaskan apa dampak terhadap koalensi, viskositas, dan pencegahan emulsi. Yang pertama adalah peningkatan viskositas. Peningkatan viskositas ini adalah interaksi protein dan karbohidrat meningkatkan kekentalan fase kontinu. Yang kedua itu berupa pencegahan koalensi. Pencegahan koalensi adalah lapisan protein yang teradopsi pada droplet minyak berinteraksi dengan polisakarida di fase kontinu. Yang ketiga, stabilitas emulsi. Stabilitas emulsi itu juga mempunyai kombinasi protein dan karbohidrat untuk memperkuat struktur fase kontinu, atau bisa menjaga ukuran droplet tetap seragam serta menahan proses creaming dan sedimentasi selama penyimpanannya. Berikut ini adalah penjelasan dari saya mengenai dampak-dampak yang ada di saus mayones. Sekian dari saya, terima kasih.